Kasus gagal klaim asuransi kembali menyeruak seperti yang dialami oleh presenter Indra Bekti. Padahal asuransi menjadi salah satu bagian penting dari proteksi dalam biaya pengobatan. Lantas, apa saja hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat agar terhindar dari gagal klaim asuransi? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan perencana keuangan Andi Nugroho. Selamat pagi Mas Andi. Halo pagi Mas Yuda. Ya, Mas Andi ini terkait dengan gagal klaim. Kira-kira sejauh ini mengapa kasus itu bisa terjadi? Lalu alasan dari pihak asuransi apa saja nih biasa yang dikemukakan, Mas? Oke, nah sebelum kita membahas bahwa kenapa sih terjadi gagal klaim gitu ya, saya selalu menyarankan pada klien saya, nasabah saya, misalnya mereka memang ingin beli asuransi dari awal mereka bahkan ketika mereka ngisi formulir di awal sekalipun aplikasinya itu mereka harus mengisinya dengan pernyataan yang sejujur-jujurnya. Mereka pernah sakit apa saja gitu kan, mereka pernah mengalami perawatan kesehatan apa aja, itu disebutkan dengan jujur. Ya jangan ada yang ditutupin. Pertama seperti itu. Karena misalnya nanti kemudian hari ternyata ditemukan orang ini sudah pernah mengidap penyakit tertentu dan itu diklaimnya di masa tunggu tadi, itu tentu akan membuat klaimnya menjadi tidak bisa ditolak ya. Kedua adalah kemudian untuk pembayaran premi. Nah, ini kadang yang kita suka abai gitu ya. Kadang kita abai, kita lalai. Kita menganggap, oh saya sehat-sehat saja kok gitu kan. Sekian lama bayar premi, saya sehat-sehat saja, tidak pernah klaim. Ya udah deh, kayaknya bisa dikecualikan dulu, bisa saya untuk abaikan untuk tidak bayar premi. Nah, itu akan ketika ternyata pada waktu jatuh tempo kita belum bayar preminya gitu kan, itu akan membuat kita tidak bisa melakukan klaim. Nah, berikutnya lagi adalah ada lagi yang namanya masa tunggu seperti tadi sudah disebutkan oleh rekan saya gitu kan. Jadi perusahaan asuransi manapun ketika ini adalah produknya asuransi kesehatan individu, itu memang ada masa tunggu yang harus dihadapi ataupun dijalani oleh si klien ini tadi. Hmm, Ya, jadi tidak bisa mereka serta-merta mengajukan klaim sakit gitu ya ketika mereka masih dalam masa tunggunya tadi. oke. Sorry. Nah, masa tunggu ini sendiri itu bervariasi ya, ada yang sampai hitungan bulan gitu, ada yang bahkan sampai 1 tahun, Hmm, kecuali misalnya klaimnya itu klaim kecelakaan, itu otomatis akan langsung dibayarkan, bisa langsung di cover. Tapi ketika klaimnya berkaitan dengan penyakit gitu ya, apalagi misalnya ternyata di investigasinya ada penyakit-penyakit yang ketika klaim ternyata diinvestigasi, oh udah pernah mengidap beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kemudian akan menjadi penyebab klaimnya menjadi ditolak. hmm, Seperti itu. Dan berikutnya lagi adalah juga dokumen-dokumen persyaratannya. baik. Biasanya ketika kita klaim kesehatan gitu ya, penyakit itu akan ada sekian banyak dokumen yang diminta oleh pihak asuransi. Nah, itu yang harus kita lengkapin. Satu dokumen saja tidak lengkap, itu akan membuat klaim kita menjadi belum bisa diproses. Seperti itu, Mas Yuda. Ya, Mas Andi, tapi tadi dari beberapa statement yang Anda utarakan memang terkesan nasabah yang punya tanggung jawab besar untuk melakukan pengecekan dokumen, kemudian membayar premi, kemudian juga harus mengerti segala sesuatu term of condition. Lalu bagaimana terkait dengan para perusahaan penyedia jasa asuransi tersebut yang juga bisa memberikan pemahaman literasi kepada para nasabah, kemudian juga bisa menjamin bahwasanya klaim bisa dibayarkan dengan tepat sehingga win-win solution bisa terjadi nih, Mas. Iya. Nah, di sini kita juga berharap pada perusahaan-perusahaan asuransi ya, mereka untuk mengedukasi dan mendidik para tenaga pemasarnya untuk bersikap profesional. Artinya ketika mereka menjelaskan produk yang memang mereka jual, itu mereka menjelaskan segamblang mungkin, sejelas-jelas mungkin, gitu kan. Dan juga memberi kesempatan kepada kliennya, kepada calon nasabahnya untuk bertanya, ini bagaimana nanti caranya, gitu ya, bagaimana caranya untuk melakukan klaim, apa aja yang harus diperhatikan. Nah, itu yang kita juga sangat mendorong kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk mereka juga bersikap fair. Jadi tidak hanya sekedar melakukan penjualan saja, tapi mereka juga bersikap profesional. Mereka menjelaskan apapun term and condition yang akan dihadapi si nasabah seandainya mereka kemudian nanti hendak melakukan klaim misalnya seperti itu. Jadi memang kita berharap juga perusahaan-perusahaan asuransi juga mereka tidak sekedar melakukan penjualan saja, tapi mereka menjelaskan
apa saja sih hak dan kewajibannya si klien ataupun nasabah ini tadi. Yang menarik adalah mengenai beberapa penyakit. Kadang-kadang saya pribadi juga ketika ditawari sebuah asuransi, ada beberapa klaim yang pasti tidak di-cover. Kemudian juga ada asuransi lain yang menyatakan untuk penyakit-penyakit kritikal yang semula di asuransi B tidak di-cover, di asuransi C di-cover. Lalu bagaimana kita untuk bijak melihat asuransi kesehatan yang tepat dan standar apa saja yang seharusnya ada di asuransi yang bisa diberikan kepada para nasabahnya, Mas? Ya, nah di perusahaan A penyakit ini di cover, tapi di perusahaan B kok tidak di cover gitu kan. Nah itu biasanya berkaitan dengan risk management yang dianut oleh si perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin perusahaan tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pengalaman-pengalaman tertentu sehingga mereka merasa wah kayaknya nasabah, kalau kita memiliki nasabah dengan riwayat penyakit seperti ini akan terlalu berat risikonya buat si perusahaan, maka mereka mengecualikan seperti itu hal yang biasa. Nah, kita sebagai calon nasabahnya gitu kan, ketika kita memilih sebenarnya perusahaan yang bagus untuk saya ikut gitu ya, untuk ambil asuransi kesehatan seperti apa sih? Nah, pertama kita bisa lihat dari kecukupan modal gitu ya, kalau bahasa awamnya dari si perusahaan asuransi sendiri gitu kan. Basic capitalnya seperti apa gitu kan? Apakah seandainya semua nasabahnya melakukan klaim pada saat itu si perusahaan asuransi masih bisa bertahan. Nah, ketentuan dari pemerintah, RBC atau risk based capital ini adalah 120%. Kita bisa lihat tuh di website-nya si perusahaan-perusahaan asuransi ini, mereka berapa sih RBC-nya? Kalau memang masih di atas 120% berarti aman, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi produk yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut, gitu ya. Ada yang memberikan klausul A atau tadi kayak Mas Yuda bilang, oh di perusahaan A di cover, perusahaan B di cover. Nah kira-kira kita butuhnya yang mana? Apakah kita sedemikian butuh dengan yang klausul penyakit-penyakit yang di cover itu, atau kita bisa kecualikan? Kalau menurut kita, saya nggak terlalu butuh-butuh banget kok, gitu kan? Ya nggak apa-apa, gitu kan? Berarti kita bisa kecualikan. Ada bahkan beberapa perusahaan asuransi yang memberikan fasilitas, oh bisa perawatan kesehatannya ke seluruh dunia, gitu ya. Tapi memang preminya pasti akan menjadi sangat mahal. Kira-kira kita butuh tidak? Kalau menurut kita, wah saya pingin seandainya saya sakit, saya mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik dari manapun, bisa berobat ke seluruh dunia. Kalau memang menurut kita itu worth it untuk diambil gitu kan, ya kita bisa ambil di perusahaan tersebut gitu ya. Tapi tidak semua perusahaan memiliki fitur seperti itu juga. Kalau menurut kita, saya dengan perawatan kesehatan di Indonesia saja sudah cukup kok, gitu kan? Sudah menurut saya sudah cukup untuk menghandle kondisi kesehatan saya. Ya udah berarti kita bisa pilih perusahaan asuransi tersebut. Tidak perlu yang perawatannya sampai ke seluruh dunia. Jadi itu juga tentunya akan mengurangi beban premi yang harus kita bayarkan juga nantinya, Mas Yuda. Bicara mengenai beban premi, ini salah satu pilihan juga buat para nasabah ya, Mas. Sebenarnya idealnya berapa sih prosentase untuk kita menginvestasikan uang kita, gaji ataupun pendapatan kita sebulan untuk membeli premi asuransi kesehatan? Kalau memang di usia-usia tertentu ada range-nya, apakah ini juga berpengaruh? Kemudian bagaimana dengan para pekerja muda yang mana mereka mungkin keluarga muda dan membutuhkan juga asuransi kesehatan? Oke. Nah, untuk range preminya, oh ya, dan kita juga mesti mengingat, Mas Yuda, bahwa namanya range premi itu akan berkaitan dengan usia. Ya, makin bertambahnya usia kita, tentu jumlah premi yang harus kita bayarkan akan menjadi lebih mahal lagi, gitu ya. Ketika kita masih muda, tentunya jumlah premi yang kita bayarkan akan menjadi lebih murah. Nah, berapa dong prosentase idealnya premi yang harus kita bayarkan gitu ya, untuk kita bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan seandainya kita mengalami harus masuk rumah sakit misalnya. Nah, idealnya paling tidak kita maksimal itu adalah 10%, itu aja udah termasuk mahal gitu kan. Misalnya pendapatan kita 10 juta per bulan, misalnya 10% itu adalah sekitar 1 jutaan per bulan gitu. Itu kita udah bisa dapat pelayanan kesehatan ataupun coverage kesehatannya mungkin bahkan yang limitnya udah sampai angka miliaran per tahun gitu ya. Namun kita kembalikan lagi kemampuan kita gitu ya. Misalnya kita menyisihkan uang 10% itu tadi gitu kan. Kira-kira bagaimana dengan kebutuhan kita sehari-harinya yang lainnya gitu ya.
Nah, berarti misalnya masih terasa terlalu memberatkan, kita bisa turunkan menjadi sekitar 5%. Nah, berarti konsekuensinya adalah kalau kita turunkan 5%, ya kita tidak bisa mendapatkan coverage biaya kesehatan yang sampai miliaran itu tadi. Namun paling tidak kita masih bisa dapat perawatan kesehatan yang di Indonesia saja gitu kan, yang paling tidak saya bisa dapat coverage-nya yang sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Mungkin preminya sekitar 500.000 per bulan gitu kan. Ketika kita memang kemampuannya di situ tidak masalah gitu. Jadi 10% itu adalah angka maksimalnya ya. Kemudian paling tidak kita bisa sisihkan sekitar 5% dari penghasilan kita per bulan untuk bayar preminya. Kenapa? Alasannya adalah biar kita juga tidak, istilah kata, uang penghasilan kita tidak habis hanya untuk bayar premi asuransi aja. Gitu kan, kita bisa tutupin lagi dengan penghasilan kita untuk kebutuhan kita yang lainnya lagi. Ya, Mas mungkin terakhir terkait dengan bagaimana tips untuk memilih perusahaan ataupun produk asuransi yang baik, terutama terkait dengan kesehatan. Singkat saja, Mas. Ya, tipsnya adalah pertama itu kita cek dulu kemampuan RBC dari si perusahaan asuransi ini. Kalau memang ternyata dia menyebutkan di laporan keuangannya lebih dari 120%, berarti kita bisa menjatuhkan kriteria ke perusahaan tersebut. Kedua adalah kita cari tahu produk yang mereka miliki seperti apa, gitu ya, dan kebutuhan kita seperti apa. Ya, tidak perlu mengejar yang coverage sampai ke luar negeri kalau ternyata kita memang hanya butuhnya untuk coverage perawatan di dalam negeri saja, gitu kan. Tidak perlu mengejar sampai yang memberikan fasilitas orang VIP kalau menurut kita sekamar berdua aja sudah cukup, gitu ya. Karena tentunya ini berkaitan dengan premi yang harus kita bayarkan. Makin tinggi fasilitas yang kita bisa dapatkan, bahkan unlimited, tentu preminya lebih mahal. Tapi kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki juga. Berapa budgetnya? Paling tidak maksimal 10% dan idealnya adalah sekitar 5% dari penghasilan bulanan kita itu tadi. Baik, terima kasih Mas Andi Nugroho untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat, Mas. Oke, terima kasih Mas Yuda.